تفاصيلنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفائز الحضرة سيدنا وحبيبنا شفينا قرة عين رئيسنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه ذريته وأهل بيته جميع الأرواح أئمة المجتهدين العلماء العاملين صوفية المحققين والأولياء الكرام أجمعين خصوصا الأرواح السالفين العلويين جميع الصالحين سيدنا الإمام المحمد الله أحمد بن سيدنا قدم قدم محمد بن علي العلوي وسليم وإبراهيم جميع سالتنا البعض جميع بالله صالح صلى الله عليه وسلم الإمام صاحب المصنف الإمام محمد الغزالي بن عبد العزيز زين الدين المعبري المليبري وسليم وإبراهيم الله سبحانه وتعالى بخشي أمر مسلم الجنة الهدينية وكلنا دين صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين نريد التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه
وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ما بعد, ma'asyiral hadirin, para jamaah majelis taklim Ad-Durratul Yatimah, kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait Pak Haji Mukhlis dan Ibu Hajah Juju yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ta'lim yang mulia ini untuk sama-sama melanjutkan ta'lim kita dalam membaca kitab Irsyadul Ibad sampai pada wahukiya Anil Qutbi Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah annahu atasha fi ba'di siyahatihi fara'a ina'an min fiddatin mu'allaqan fis sama' fa'adla alaihi fi sahabatin wa sami'a sautan dakhilaha isyrab ya Abdul Qadir. Alhamdulillah. Wahukiya, dan dihikayatkan Anil Qutbi Abdul Qadir Al-Jailani, daripada Al-Qutub, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, annahu atisha fi ba'di siyahatihi, bahwasanya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani pernah kehausan ketika dia sedang di dalam pengembaraannya, ya. Fara'a ina'an, kemudian dia melihat ada satu ina', yaitu satu wadah, ya, atau timba begitu, min fiddatin, dari perak, mu'allaqan fis sama', yang tergantung di langit. Fa'adla alaihi fi sahabatin, kemudian fa'adla alaihi, ina tersebut, yaitu timba tersebut, diulurkan kepadanya di satu tali begitu. Nah, fi sahabatin, di suatu awan gitu, ya. Jadi dia melihat ada awan, yang dia awan tersebut ada ina di sini timba gitu, kayak orang zaman dulu sumur, ya, sumur timba, ada embernya, ada ember dari perak yang tergantung di langit, kemudian diulurkan ember tersebut kepadanya. Wasami asautan, dan dia mendengar suara, dakhilaha, di dalamnya, yashrab, minumlah, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, qad abahna lakal muharramat wa asqatna ankal wajibat, ya. Kami telah, ya, memperbolehkan untukmu semua yang diharamkan, dan kami telah gugurkan darimu semua kewajiban, ya. Jadi awan tersebut bisa bersuara. Suaranya seperti itu tadi. Kami telah perbolehkan semua yang haram untukmu, dan kami telah gugurkan semua kewajiban darimu. Faqala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi ijtanibna ya mal'un. Maka berkata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi, ijtanibna, menjauhlah dari kami, ya mal'un, wahai yang terkutuk. Lastu akrama ala Allahi min nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak lebih mulia di sisi Allah daripada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yaf'al lahu syai'un min dzalika. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad tidak pernah, ya, syai'an, lam yaf'al lahu syai'an min dzalik, tidak pernah memperbuat, ya, Allah tidak pernah melakukan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya begini,
Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mau ditipu sama iblis. Ya. Jadi iblis ini dia punya 1001 cara untuk menipu manusia. Dan tipuan-tipuan iblis ini tergantung ya kualitas manusianya. Kalau kelas orang awam ya tipuannya biasa-biasa deh. Ya, cuman bisikan-bisikan aja yang menganjurkan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat dan sebagainya. Kalau orang soleh ujiannya lebih keras lagi. Bahkan para aulia juga diuji oleh iblis dengan ujian yang lebih besar lagi. Dan setan ya iblis ini punya anak yang namanya Baydha. Baydha ini khusus ya spesialis menggoda para aulia, para wali-wali Allah. Baydha ini. Bahkan terkadang si iblis sendiri turun tangan dia untuk menggoda wali Allah. Seperti yang pernah terjadi pada Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri ini seorang wali min auliyaillah, seorang soleh. Suatu ketika datang ke tempatnya ini seseorang mau mengabdi, mau belajar sama dia. Misalkan Syekh Zunnun al-Misri ini dia punya pondok pesantren gitu. Ada orang datang mau nyantri menghadapnya. Datang, saya mau nyantri di sini. Ini Syekh Zunnun al-Misri tidak menolak, ngangguk kepala aja. Akhirnya masuk dia. Nah ini santri ini setiap hari kerjaannya ngikutin Syekh Zunnun. Ya berkhidmat, mengabdi dia. Menyiapkan air wudu ya. Membawa lampu. Nih kalau Syekh Zunnun mau jalan salat subuh, dia yang bawain lampu. Ya, supaya jalanannya itu terang. Setiap hari begitu. Sampai 4 tahun. Ketika 4 tahun, ini santri izin. Wahai Tuan Guru, sekarang saya izin mau pergi. Saya sudah 4 tahun di sini berkhidmat sama kamu. Ini saya Zunnun ngangguk aja dia. Gak pernah diajak ngomong gitu. Ini santri gak pernah diajak ngomong, ngangguk aja. Kemudian santri itu bilang, kamu tahu saya siapa? Anda tahu saya siapa? Ngangguk lagi dia. Siapa saya? Apa dia bilang? Abu Marrah, dia bilang. Abu Marrah. Abu Marrah ini nama iblis. Kamu iblis. Dia bilang. Loh, kok kamu tahu? Saya tahu dari pertama kali kamu datang, saya tahu. Dia bilang. Kamu ini iblis. Lalu kenapa kamu terima saya? Ya udah. Kamu datang mau menggoda saya, mau mencoba saya perbolehkan ujian buat saya. Ternyata selama 4 tahun iblis ini nggak bisa menggoda dia, sampai capek sendiri. Ya, sampai capek sendiri ini iblis. Izin pamit akhirnya. Dia pura-pura jadi apa tuh? Jadi santri untuk menggoda Syekh Zunnun al-Misri tadi. Coba-coba jadi santri yang berkhidmat, yang mengabdi, bawain air wudu, bawain lampu kalau sembahyang subuh, kalau malam. Tapi iblis saking seperti itunya dia menggoda seseorang sampai dia rela ya menjadi pembantu selama 4 tahun.
untuk menggoda Zunnun al-Misri. Tapi alhamdulillah Zunnun al-Misri ini tidak tergoda dengan si iblis, karena dia sudah tahu, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini iblis yang ingin menggoda kamu, dan dia nggak ngusir. Ya, karena kalau diusir si iblis nanti dia akan goda dengan cara yang lain. Dibiarin, diantepin aja sampai 4 tahun ngikutin dia. 4 tahun karena dipikir udah nggak bisa lagi digoda ini orang, dia pamit deh si iblis gitu ya. Begitu juga dengan kejadian yang pada Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Dikatakan ketika suatu saat ini Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam perjalanannya, pengembaraannya, karena dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang pengembara dia. Ya. Pengembara ini yang hidupnya itu di mana? Di hutan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang makannya dari apa? Pohon-pohonan, daun-daunan. Seperti para muta'abbid Jabal Lubnan. Dulu ada satu gunung di daerah Lubnan di Lebanon, yang di sana banyak sekali orang-orang ahli ibadah, orang-orang tasawuf, para sufiyah yang berkhalwat. Jadi tempatnya orang khalwat. Ini para sufiyah yang berkhalwat di sana ibadah. Kerjaannya siang, malam, pagi, sore ibadah aja udah. Gak mikirin makan, gak mikirin yang lain. Terus makannya gimana? Makannya udah daripada pohon-pohonan yang ada, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar hutan dimakan sama dia. Sampai badannya menjadi hijau udah. Karena kebanyakan makan daun. Minumnya air sungai. Itu aja. Dia meninggalkan kenikmatan dunia untuk ibadah. Begitu pula yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia seorang pengembara. Bahkan dikatakan yang menyuruhnya keluar dari pengembaraan, dari hutan dan menikah itu Rasulullah SAW. Cukup Abdul Qadir, kamu mengembara, sekarang pulanglah kamu ke Baghdad, menikah dan mengajar. Nah, itu baru ya pulang ke Baghdad, baru menikah ya. Dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani menikah ketika sudah 40 tahun dia mengembara. Ya, kalau dia mengembara dari umur 15 tahun berarti umur 55 tahun baru menikah. Itu juga karena disuruh sama Nabi. Kalau nggak disuruh sama Nabi dia nggak mau. Dia mengajar, akhirnya jadi guru besar, muridnya banyak, mengajarkan ilmu, pengetahuan dari mulai tauhid, fikih, tasawuf dan sebagainya. Jadi memang sudah ada bisyarah. Gitu. Itu orang dulu seperti itu. Tanpa ada bisyarah, perintah, dia nggak mau. Ya menancapkan dirinya, menampilkan dirinya menjadi guru, padahal ilmunya sudah mumpuni. Ilmunya sudah banyak, ma'rifahnya sudah ya jelas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kayak orang sekarang. Belum bisa apa-apa, belum punya ilmu apa-apa sudah pengen jadi guru, pengen tampil, pengen jadi ya penceramah, akhirnya ngaco. Nah itu. Ya naudzubillah. Jadi ini cerita ketika sedang mengembara. Kemudian dia melihat ada satu wadah, satu timba dari perak yang tergantung di langit dan diulurkan kepadanya. Dan dari ya awan tersebut terdengar suara, "Minumlah wahai Abdul Qadir, kami telah bolehkan kepadamu segala hal yang diharamkan dan kami gugurkan segala yang telah diwajibkan kepadamu." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Pergilah kamu wahai mal'un, wahai yang terkutuk, yaitu iblis. Aku tidaklah lebih mulia di sisi Allah daripada nabinya Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat seperti itu kepada nabinya. Allah tidak pernah ya
menggugurkan kewajiban kepada nabinya. Tetap Rasulullah itu diberi kewajiban oleh Allah sampai meninggal dunia. Bahkan kewajiban Rasulullah yang dipikul oleh beliau lebih banyak daripada umatnya. Kalau umatnya cuma sunnah sembahyang duha, Rasulullah wajib salat duha. Kalau umatnya cuma sunnah sembahyang tahajud, Rasulullah wajib salat tahajud. Ya, aku tidak lebih mulia dari Rasulullah SAW. Sudah ketahuan ini tipu daya iblis. Ya, jadi dengan apa? Syekh Abdul Qadir Jilani selamat dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi semuanya itu harus tahu ilmu kalau mau selamat. Ya. Kemudian tanbihat ada di sini ya satu yang harus ya diperhatikan daripada masalah ini. Ahaduha, yang pertama, annahu yahrumu ala rajul isti'malul harir, bahwasanya haram bagi laki-laki menggunakan sutra tuh ya. Ini masih dalam masalah libas, pakaian yang haram bagi laki-laki. Termasuk diantaranya yaitu kain sutra. Diharamkan bagi laki-laki menggunakan daripada kain sutra, wa ma aktsarahu waznan minhu, dan yang paling ya, apakah itu murni sutra atau yang banyak ya, banyak apa? Banyak unsur sutranya daripada yang lain. Jadi kalau sarung ya atau selendang yang seluruhnya dari benang sutra itu jelas haram. Atau campuran ya, oplosan. Ada yang dari benang sutra asli ya, ada yang bukan, tapi lebih banyak sutranya juga haram. Tapi kalau yang 50-50 atau yang lebih banyak benang lain daripada benang sutra, ini nggak haram tuh ya. Seperti sarung BHS tuh ya, Heru ya. Nah, sarung BHS sutra, itu sutra cuma berapa persen doang ya, yang lainnya campuran gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Ini yang semuanya sutra atau paling banyak sutra ya, itu kan berapa persen sutra kan gitu ya. La zuhuran ya, bukan kelihatannya, waznan aja, aksaruhu waznan, bukan zuhuran. Oh ini kelihatannya lebih banyak sutra, belum tentu ya. Timbangannya lebih banyak mana? Lebih banyak benang selain sutra, sekalipun yang mencolok itu sutranya, tapi lebih banyak benang lain selain sutra, ini nggak haram ya, karena memang kalau sutra itu kan berbeda, dia kelihatan gitu, mencolok. Wah ini mencolok ya, lebih mencolok, enggak, itu enggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran banyak mana timbangannya ya, si benang sutra atau benang bukan sutra. Kalau yang lebih banyak benang bukan sutra, sekalipun mencolok sutranya, itu tidak haram gitu ya. Walau bittikhadhihi biqanatan, sekalipun dijadikan selimut. Ya saya kan cuma pakai buat selimutan aja, nggak pakai buat keluar, tetap haram. Wa biftirashihi bila hailin ya, sekalipun cuma dibuat spray ya, tempat tidur, tetap haram. Aw ittikhadhihi sutran, atau cuma dipakai apa? Dipakai buat tirai nih. Ya, saya nggak pakai di badan, saya pakai buat tirai rumah aja. Nah, ini tetap haram. Ya, tetap haram. Bagaimana itu? Kiswah Ka'bah. Ya, kiswah Ka'bah gimana? Kiswah Ka'bah kan dari sutra itu. Tahu kiswah Ka'bah ya? Kain kelambu Ka'bah yang hitam itu, sama yang dalamnya itu dari sutra semua. Itu sutra murni itu, bukan sutra buatan atau sutra campuran, sutra murni. Nah, itu bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam ya. Mungkin mereka mazhabnya lain, kita nggak tahu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak boleh itu.
Ya, sekalipun cuman buat kain penutup Ka'bah. Wa kadza tazinul buyut wal masajid bihi itu. Dan begitu pula menghiasi rumah dan masjid dengan sutra itu tetap haram. Dalam mazhab Syafi'i, kita menghiasi rumah, ya hiasan rumah ini pajangan. Ya, dengan sutra. Gimana hukumnya? Haram. Ya kalau yuksot, ada ulama yang mengatakan kalau yuksot apa? Yuksot hariruhu, ditujukan menghiasinya dengan sutranya itu. Tapi kalau misalkan ada orang memajang di rumahnya kiswah Ka'bah, kan banyak tuh kiswah Ka'bah dijadikan pajangan rumah. Ya, ini bagaimana hukumnya? Kalau kiswah Ka'bah yang terbuat dari sutra, ya, kemudian dijadikan pajangan rumah, kalau tidak ditujukan sutranya, tapi ditujukan kiswahnya. Ya, orang pajang itu tujuannya apa? Memajang kiswah Ka'bah, kain kelambu Ka'bah, bukan memajang kain sutra. Ini nggak masalah. Tapi kalau ditujukan sutranya itu yang nggak boleh. Katanya begitu, wallahu a'lam. Au bi suratin, atau dengan gambar tadi ya, kayak pajangan tadi. Wa bi ghairihima makruhun. Dan dengan keduanya, wa bi ghairihima, selain daripada masjid dan rumah makruh, ya. Oh ya, makruh. Oh maksudnya wa bi suratin, dengan gambar-gambar, wa bi ghairihima makruh. Makruh memajang sesuatu atau menjadikan pajangan rumah selain daripada sutra, dan yang paling banyak sutranya begitu. Ya. Makruh hukumnya. Wakal harir al-muza'far wal mu'asfar. Dan seperti halnya harir, yaitu sutra al-muza'far. Muza'far ini kain yang diwantek pakai za'faron. Tahu za'faron? Biasanya kalau orang buat masak itu pakai za'faron. Masak nasi mandi itu dipakein za'faron, jadi merah-merah itu. Ya, pewarna, tapi dari za'faron. Kalau orang zaman dulu, zaman sekarang mungkin nggak ada lagi ya. Orang zaman dulu kalau punya baju itu diwantek dengan za'faron. Ya, dicelup dengan za'faron. Itu biasanya orang-orang gedean. Ya, orang-orang raja-raja. Jadi lil khuyala. Karena kesombongan, bermegah-megahan, bajunya dicelup pakai za'faron. Karena za'faron itu mahal harganya. Ya, mahal. Ya, sedikit aja bisa berapa? 100.000. Sekotak ini bisa 200.000. Gimana kalau buat celup baju? Gitu ya. Ada lagi mu'asfar. Mu'asfar ini sama, celup yang berwarna kuning. Celupan yang berwarna kuning. Jadi bajunya dicelup dengan warna kuning. Kalau orang zaman dulu bajunya begitu-gitu aja. Zaman sekarang kan macam-macam orang. Dia udah canggih ya. Ya, ini mungkin udah nggak ada sekarang. Zaman dulu masih ada. Seperti raja-raja juga pakai baju dari kulit binatang buas. Ini haram hukumnya. Pakai baju dari kulit macan. Waduh. Kayak Brahma Kumbara gitu ya. Orang zaman dulu tuh bajunya dari kulit macan. Nah, ini haram. Kenapa? Karena ini ya cirinya raja-raja zalim zaman dulu. Raja-raja zaman dulu, Namrud, ya. Itu pakai baju dari kulit macan dia. Nah, kayaknya nggak boleh loh. Pakai baju dari kulit macan. Nah, kecuali kayak tiker, nggak apa-apa. Kalau orang sakit misalkan dia
dudukin kulit macan asli ya, bukan sintetis. Kalau yang sintetis nggak masalah. Ya, ini yang asli kulit macan dibuat duduk gitu, dibuat duduk halal, tapi nggak boleh buat sholat. Najis. Nah, najis kulit macan. Ya, bagaimana? Ya, ghair makul. Ya, ghair makul, hewan yang nggak dimakan, walaupun disamak, gitu. Tetap ya najis. Nah, far'un. Nah, di sini ada cabang masalah. Laulam yajidir rajulu ila sauba haririn lazimathu sholatu fihi. Kalau seandainya seorang tidak mendapatkan pakaian kecuali ada baju dari sutra, maka dia harus pemakainya di dalam sholat. Ya, jadi misalkan ada orang mau sholat nggak ada sarung, adanya sarung dari sutra, bagaimana? Buat nutup aurat, pakai, nggak masalah. Ya. Qala al-Asnawi, berkata Isnawi, yalzamu qat'u ma zada minal hariri ala qadril aurati in lam yankus aktsaru min ujrati thawbi. Ya, ini pendapatnya Asnawi, harus dipotong yang kelebihan daripada aurat. Jadi kalau sarungnya panjang, dipotong deh pas sama dengkul aja. Jadi buat apaan juga ya? Jadi potong-potong ya, pakai aja buat sholat, nggak masalah gitu ya. Ini pendapat Asnawi aja. Lam yankus, tidak berkurang, aktsar min ujrati thawbi, lebih banyak daripada ongkosnya baju. Jadi tidak mengurangi daripada harga baju. Wa yuqaddimu thawbal mutanajjisa 'alal harir fi satril aurati fi ghairi shalah. Nah, itu. Dan mendahulukan baju yang terkena najis daripada sutra di dalam menutup aurat selain sholat. Jadi kalau sholat ya dahulukan baju sutra daripada baju najis. Ada sarung misalkan najis, ini sarung najis, ini sarung dari sutra, pilih yang mana? Ini buat sholat, pilih sutra. Ya, pilih sutra. Habis sholat lepas, pakai yang najis. Kalau di luar sholat pakai yang najis daripada pakai sutra gitu ya. Wa yahrumu inzalu saubihi au izarihi an ka'baihi biqasdil khuyala wa illa kuriha, ya. Dan diharamkan mengulurkan pakaiannya atau sarungnya melewati kedua mata kaki, ya. Pakai sarung atau pakai baju, apakah itu gamis atau celana, lewatin mata kaki, hukumnya haram biqasdil khuyala, kalau tujuannya itu khuyala, kesombongan. Ya, jadi kalau niatnya sombong, ini baru haram. Tapi kalau nggak niat apa-apa, makruh saja. Kenapa? Karena ditakutkan terkena najis ketika berjalan, dia nggak tahu. Makruh. Ya. Jadi kalau bisa di atas mata kaki. Ya, di atas mata kaki itu. Tapi jangan ketinggian. Ya. Ntar jadi cingkrang gitu. Kaum cingkrang itu. Ketinggian itu. Di atas mata kaki aja, yang sepantasnya gitu ya. Sepantasnya. Jadi nggak tidak menjadikan seorang itu nggak bagus pemandangannya, karena Allah menyukai yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Kalau orang misalkan
dirapiin jenggotnya biar rapi, ya. Itu kan indah, keindahan. Bukan berarti harus jenggotnya dilebatin, ya, sampai nggak terurus begitu. Wah, ya, ngelihatnya juga. Jadi silahkan aja nggak apa-apa gitu, ya kan. Ente mau panjangin jenggot sampai tebel, silahkan aja. Tapi ya jangan serem-serem muka gitu, ya enggak. Ini mukanya serem juga kan tuh, nggak ada senyum sama orang kan gitu ya. Sama yang bukan kelompoknya merengut aja, cemberut aja. Sama kelompoknya baru ramah. Ini salah juga tuh. Bukan seperti itu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Kepada siapapun daripada orang beriman kita harus ramah, harus murah senyum. Bukan dengan kelompok kita aja, bukan dengan jamaah masjid kita aja gitu. Kalau bukan jamaah masjid kita cemberutin. Sembahyang di masjid dia pelototin kita. Waduh ya, pelototin. Wah, ini orang mana nih? Oh, iya, ini macam-macam iman sekarang nih modelnya. Nah, seperti itu juga ya. Jadi hukumnya haram kita mengulurkan pakaian lewat mata kaki dengan tujuan sombong. Kalau tujuannya sombong baru haram. Kalau nggak ada tujuan sombong, hukumnya makruh. Ya, makruh gitu ya. Wazaniha yang kedua, annahu yahrumu alaihi isti'malu huliyyi zahabin au fiddatin illa khatiman min fiddah. Yang kedua, bahwasanya haram bagi laki-laki menggunakan perhiasan, mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas atau perak, kecuali cincin yang terbuat dari perak. Kalau cincin dari perak boleh, selain cincin nggak boleh dari perak. Gelang, kalung, bagi laki-laki ya, nggak boleh dari perak. Kalau cincin boleh. Fayal juzu, maka boleh. Bal yusanu, bahkan disunahkan. Laki-laki pakai cincin dari perak itu sunnah hukumnya. Baik cincin perak semua atau iketannya aja. Ya, iketannya perak, batunya batu cincin. Nah, itu sunnah hukumnya. Wa yahrumu tamwihuhu bizahab. Dan diharamkan tamwih. Tamwih ini melapisi ya sesuatu dengan emas. Misalkan kita ada cincin dari tembaga, kita lapisin emas, cuman lapisannya aja emas, tetap haram. Sekalipun bukan semuanya emas, cuman lapisan emas. Wa illam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar. Sekalipun kalau seandainya perhiasan itu dibakar di api, dia tidak meleleh emasnya. Dari sangat tipisnya lapisan emas tersebut nggak bisa meleleh di api, tetap haram. Apalagi kalau bisa meleleh, pastikan tebal itu. Ya. Kalau sepu emas itu bagaimana? Kalau sepu warna aja nggak masalah. Ya, sepuan bukan dari bahan emas tapi warnanya warna emas, keemasan gitu. Itu nggak masalah. Cincin kita sepu emas, tapi sepuan bukan emas, cuman sepu emas aja warnanya doang kayak emas. Ya, partikelnya bukan partikel emas, ini nggak haram. Tapi kalau partikel dari emas itu yang haram. Wa kadza ja'alu syai'in min adz-dzahabi ja'alu syai'in min dzahabin dakhila fi dhatil ladzi ghutiya binahwi bilaurin safin. Nah, juga menjadikan sesuatu daripada emas di dalam perak yang tertutup dengan batu. Ya, misalkan ini cincin. Apanya namanya nih? Bawahnya namanya apa? Bawahnya nih sini nih. Platnya itu dari emas. Ya, sekalipun ketutup, cuman plat di bawah batu ini aja tetap haram. Ya, plat bawah namanya itu, tetap haram. Wa yahrumu 'alal mukallaf walau
imra'atan istimalun wa tazyinun bi'ina'in. Dan haram bagi orang mukallaf, yaitu yang sudah berakal dan sudah balik, ya, yang balik dan berakal. Jadi kalau anak kecil yang belum balik pakai perhiasan emas walaupun laki-laki nggak masalah. Ini buat yang sudah balik. Kita punya anak laki belum balik, umur 7 tahun, 8 tahun, kita pakaiin cincin emas, kita pakaiin kalung emas, nggak masalah, nggak apa-apa. Sekalipun kita pakaiin sutra, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah balik nggak boleh. Sudah balik nggak boleh pakai perhiasan emas bagi laki-laki dan pakai sutra. Kalau selagi belum balik nggak apa-apa. Atau orang yang punya masalah pada kulit, misalkan dia alergi dengan bahan selain sutra, ini nggak masalah pakai sutra, nggak apa-apa. Darurat namanya, lid darurati, karena darurat. Misalkan kalau dia nggak pakai kain sutra nih, gatal-gatal, alergi. Kalau pakai sutra baru nyaman gitu, nggak gatal. Nggak apa-apa pakai sutra, darurat itu, ya. Karena dia bukan buat gaya-gayaan, bukan buat kesombongan, tapi buat supaya tidak penyakit gitu ya, nggak masalah. Nah, makanya kalau orang pakai gigi emas gitu nggak apa-apa. Ya pakai gigi emas, tau kan gigi emas? Ya, giginya emas. Ini nggak masalah karena ini bukan buat gaya-gayaan. Ini buat pengobatan. Artinya kalau orang tuh takut gigi palsunya itu ya membuat nggak nyaman, pakai gigi emas. Atau hidung dari emas. Ya kalau orang dulu misalkan hidungnya terputus, perang hidungnya putus, dipakein emas. Ya karena kalau pakai yang lain takutnya nanti bikin karatan, akhirnya jadi penyakit. Kalau emas kan nggak karatan, ya bersih dia dan nggak bikin penyakit, jadi pakai emas itu nggak masalah. Ya hidung, gigi, ujung-ujung jari itu ditambal emas nggak masalah. Tapi kalau yang lain nggak boleh, ya. Ini masalah istimalul ina ya. Masalah mempergunakan apa? Perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Hukumnya haram. Baik laki-laki maupun perempuan, perabotan bukan perhiasan. Kalau perhiasan hanya laki-laki yang diharamkan pakai perhiasan emas dan perak. Kecuali cincin perak buat laki-laki itu sunnah. Tapi kalau selain daripada cincin haram. Kalau perempuan bebas, mau pakai perhiasan emas, di cincin, di kalung, di gelang, di anting-anting silahkan. Ditusuk konde dari emas nggak masalah. Ya. Apalagi dari perak, emas aja boleh, itu buat perempuan, perhiasan. Tapi kalau perabotan ini nggak boleh, buat dua-duanya. Laki-laki nggak boleh, perempuan juga nggak boleh menggunakan perabotan yang terbuat dari emas, pekakas yang terbuat dari emas dan perak, seperti gelas, ya cangkir, piring, sendok, garpu, nggak boleh itu dari emas dan perak. Sekalipun ya besi celak, ya orang pakai sifat mata, besi celaknya dari emas atau perak, ini juga nggak boleh kalau tidak darurat. Kecuali kalau darurat buat berobat. Misalkan kata dokter kamu mesti pakai bahan celak yang celaknya ini dari emas. Nah ini mas, ya nggak apa-apa. Darurat namanya. Wa insaqara jiddan wa mukhalatin wa mirwadin wa khilalin. Sekalipun tusuk gigi dari emas nggak boleh. Wa yakhruju bihi waskhul al-uzni, korek kuping, min dhahabin aw fiddatin, yang terbuat dari emas dan perak. Wa kadza iktina'uha, begitu juga menyimpannya, mengoleksinya. Nggak boleh, saya cuma koleksi, tapi saya nggak pakai, tetap nggak boleh. Misalkan dia punya koleksi apa. Nah sekarang pernah ada yang bertanya, bagaimana kalau medali? Ah itu, medali dari emas, trofi itu, medali kan.
apakah medali ini berbentuk pekakas atau bukan. Kalau atlet kan suka dapat medali emas, memang dari emas asli itu, kemudian dia simpan sama dia. Kalau dipakai jelas haram, dikalungin jelas haram ya, dipakai mana-mana misalkan gitu, haram. Sekarang saya nggak pakai, saya simpan aja di rumah buat kenang-kenangan. Itu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, ini ada ulama yang memperbolehkan, karena ini dibilang sekedar pajangan gitu, trofi, bukan pekakas. Tapi sebagian besar mengatakan haram juga. Jadi gimana terus? Dijual aja deh. Ya, dijual aja. Nah. Wasalisuha, dan yang ketiga, kita lagi ya, antasyabbahar rijalu bin nisa, menyerupai seorang laki-laki dengan perempuan fima yahtassu bihinna, dengan apa-apa yang khusus buat perempuan, urfan, secara urfi, secara penilaian, galiban, biasanya, min libasin, daripada pakaian. Ya, laki-laki menyerupai perempuan pada pakaiannya. Ya, misalkan laki-laki pakai daster, misalkan gitu ya, atau pakai androk, au kalamin, atau ngomongnya kayak perempuan gitu suaranya, dia logat-logatnya kayak perempuan, au harakatin, atau gerakan-gerakannya ngikutin gerakan perempuan, ya, waqsuhu, dan sebaliknya haramun, haram hukumnya. Famanit tasyabbahi al-muharrami khatbur rajuli yadahu wa rijlahu bil hina bi ghairi uzrin, dan daripada yang termasuk penyerupaan yang diharamkan, seorang laki-laki mewarnai tangannya dan kakinya dengan henna, ya, dengan pacar. Laki-laki pakai pacar kayak perempuan, pakai henna, ya haram, nggak boleh. Ya, karena menyerupai perempuan bi ghairi uzrin, ya, tanpa uzur. Wastimaru rajul asyab wal qawafi allati fiha khuyutul qasab walau yasiran. Jadi segala hal yang digunakan oleh perempuan, khusus mereka, tidak boleh digunakan oleh laki-laki, karena itu namanya tasyabbuh, yaitu menyerupai, laki-laki menyerupai si perempuan tadi pada pakaiannya, ya, walaupun sedikit. Ya. Faman fa'alahu minar rijal, barang siapa yang mengerjakan dari laki-laki, shara mustabihan, shara mutasyabbihan bihinna, ya, menjadi yang menyerupai perempuan, mal'unan ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terkutuk lewat lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mahruman min hilyatil jannah, dan akan diharamkan daripada perhiasan-perhiasan surga, ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Albasanallahu ta'ala bimannihi wa karamihi hilyatal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memakaikan kita semua dengan karunia-Nya dan kemurahan-Nya perhiasan-perhiasan surga, ya. Babu iyadatil marid wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini.